Obrolan Samisade, obrolan produktif tentang desa membangun di Kabupaten Bogor sebagai realisasi program Pancakarsa Bupati Bogor Ade Yasin. Obrolan Samisade didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Program Samisade atau 1 miliar 1 desa menjadi program andalan pemerintah Kabupaten Bogor di masa kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin. Program ini menjadi upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendorong pemerataan pembangunan yang dimulai dari desa. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 6 juta jiwa dengan 40 kecamatan dan 416 desa di Kabupaten Bogor, diharapkan dapat berlomba membangun desanya dengan beragam inovasi yang berdampak terhadap berjalannya roda perekonomian masyarakat. Salah satu tujuan dari program Samisade ialah mengentaskan desa tertinggal. Namun tidak hanya itu, Samisade juga diharapkan dapat mendorong desa dari status berkembang menjadi maju. Program Samisade dapat mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs desa. Program Samisade dengan pola padat karya diharapkan dapat membawa dampak penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan sektor real di akar rumput dan menciptakan multiplier effect yang mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian SDGs desa. Terima kasih, saya Mulane Starto kembali menyapa Anda dan berjumpa dalam obrolan Samisade di edisi hari ini yang didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Di edisi kali ini kita akan menghadirkan bincang masih seputar bagaimana Samisade dilakukan atau diaplikasikan oleh perangkat-perangkat desa di wilayah Kabupaten Bogor. Program yang memang menjadi program unggulan dari Bupati Bogor Ade Yasin ini memang diharapkan bisa membantu pemerataan pembangunan di wilayah desa di Kabupaten Bogor. Harapan besarnya tidak hanya menginisiasi di wilayah kabupaten, tapi menginisiasi di wilayah seluruh Indonesia. Kita hari ini berada di Kecamatan Gunung Putri dan tentu kita ingin tanya juga bagaimana sebenarnya penggunaan Samisade sampai sejauh ini, karena tahun depan juga pemerintah Kabupaten Bogor tetap akan menganggarkan anggaran Samisade yang harapannya bisa memberikan manfaat banyak bagi warga di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Gunung Putri. Di edisi hari ini saya bersama dengan Kepala Desa Ciangsana, Pak Udin Saputra, dan juga Kepala Desa Gunung Putri, Pak Damanhuri. Pak Udin dan juga Pak Damanhuri, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan kali ini untuk kita ngobrol bersama soal Samisade ini, Pak. Namanya ngobrol Samisade. Kalau mau lepas masker juga nggak apa-apa, Pak, supaya mungkin bisa lebih fleksibel, karena kita juga ingin sampaikan bahwa kita sudah vaksinasi, sudah melakukan protokol kesehatan di kesempatan kali ini. Bagi Anda yang ingin mendengarkan ini bisa Anda dengarkan nanti di radio, di RRI Pro 1, kemudian juga bisa Anda dengarkan di channel YouTube RRI Referensi dan juga di Spotify RRI Bogor di edisi kali ini. Pak Udin dan juga Pak Damanhuri, ini bicara soal pembangunan, Pak. Karena tentu kita bicara pembangunan, misalnya banyak orang bisa menanyakan ke pengamat, ke akademisi, kemudian juga mungkin ke menteri dan sebagainya. Tapi hari ini kita ingin tanya kepada aparatur desa yang paling dekat dengan desa itu sendiri, Pak. Jangan-jangan kenyataannya berbeda di Bali dan gitu ya. Tapi gini lah, sebelum kita masuk ke bagaimana Samisade itu dilakukan, tapi saya ingin tahu di sebenarnya sejauh ini memang paradigma pembangunan bagi aparatur desa itu bagaimana sih, Pak, sebenarnya? Apa sih yang terpikir ketika kita bicara pembangunan? Apakah memang sudah terjadi pergeseran orientasi bagi para kepala desa dalam membangun, khususnya bagaimana pengertian pembangunan itu sendiri? Mungkin Pak Udin dulu. Ya, terima kasih, Pak. Kalau terkait pembangunan, tentunya saya dari Desa Ciangsana, Pak. Iya. Di Kecamatan Gunung Putri. Kalau mengenai pembangunan, tentunya kita masyarakat sudah jelas pembangunan itu anggarannya paling ditanyakan dari mana. Dan terkait anggaran dari Samisade ini tentunya sangat bermanfaat bagi Desa Ciangsana dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Ciangsana di Kecamatan Gunung Putri. Mungkin mengenai pembangunan ini sangat kalau di desa itu
paling diutamakan, Pak. Karena kalau pembangunan ini kan ya, kalau kita kepala desa nggak ada pembangunan, pasti masyarakat bertanya. Nah itu dia. Apa saja yang dilakukan oleh kepala desa? Kadang-kadang kan gitu ceritanya nih Pak. Kalau orang bicara soal kepala desa tuh kadang-kadang mikirnya, kepala desa tuh nggak ada kerjaannya sebenarnya kan gitu. Mungkin boleh dong cerita ke kita sebenarnya seberat apa sih tugasnya, karena mungkin orang sekarang mikir, jadi kepala desa itu sekarang berat banget ya. Iya. Kampanyenya ngalahin kampanye kan presidennya nggak gitu kan. Kampanye bersama pada sama diri masyarakat. Nah itu gimana pembangunan itu? Sebenarnya apa sih yang mungkin bisa disampaikan juga soal pembangunan itu dan bagaimana sebenarnya kepala desa itu bikinin pembangunan di desanya? Ya sebenarnya pembangunan itu kalau ada anggarannya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Pak, kita sedang tinggal menjalankan saja. Cuman kadang-kadang pembangunan kalau kita tidak sosialisasikan ke masyarakat masyarakat tidak tahu. Makanya kalau kami ketika ada anggaran untuk pembangunan, kita sosialisasikan dulu, Pak. Sosialisasikan ke RT, RW, ke dusun, dan kita akan laksanakan misalkan pembangunan di RT ini, di RW ini, dan di dusun ini, sehingga masyarakat tahu dan anggaran dari mana. Nah, kita itu kan ada plan ya Pak, kita kasih plan anggarannya dari mana atau sumbernya dari mana. Karena pemerintah desa ini jelas mendapat anggaran itu dari APBD desa. Ya dari bantuan keuangan lain juga ada. Misalkan dari dana desa itu dari pusat, juga dari kalau dari Kabupaten Bogor itu ada ADD ini untuk intensif semua perangkat desa termasuk RT RW, dan juga pihak PRT ini bagi hasil retribusi pajak dari setiap desa pasti dapat. Cuman mungkin beda setiap desa karena itu tergantung luasan wilayah ya. Satu luasan wilayah, kedua kan retribusi pajak itu kan menghasilkan dari desa tersebut ke kabupaten. Dan semakin banyak RT RW semakin tinggi. Bukan masalah pembangunan sebenarnya. Pembangunan yang ada di desa kita setelah maju, misalkan kalau ada perumahan pembangunan, nah itu kan ada peningkatan pajak retribusinya, PH-nya itu nanti kembali lagi ke desa tersebut. Makanya pihak PRT biasanya berbeda. Tapi kalau dana desa sama. Luas wilayah Pak Udin itu berapa? Berapa luas wilayah kekuasaannya Pak Udin? Berapa luas wilayah desa Jangsana 861,72 hektar. Gede ya. Kayaknya di Gunung Putri paling luas ya, Pak. Iya, paling luas. Makanya orang harus tahu tuh, jadi kepala desa di Kabupaten Bogor itu mungkin kalau dikonversi wilayahnya mungkin bisa jadi wali kota di mana gitu. Iya, iya Pak. Apalagi bicara Kabupaten Bogor bisa jadi provinsi. Ya, Pak. Malah kalah provinsi juga Pak. Kalau ngomong provinsi jangan sekarang, sensitif provinsi. Iya. Biasa saja ya. Biasa. Pak Damanuri gimana? Kalau menurut Anda gimana? Paradigma soal membangun atau pembangunan? Gini, kadang-kadang tuh warga tuh sebenarnya bicara pembangunan kadang-kadang mungkin ada yang tahu atau mungkin nggak tahu, tapi kadang-kadang pembangunan itu diukur dari berapa cash transfer yang bisa masuk ke kantong warga. Itu mungkin bisa nggak ya ceritakan pengalaman aja dari kepala desa soal pembangunan itu sendiri? Ya baik, terima kasih. Melengkapi tadi dari Kades Jangsana Bapak Udin, saya Damanuri dari Desa Gunung Putri, barangkali menambahkan Pak. Kalau menurut kami dari pemerintah Desa Gunung Putri, bahwa sekarang ini harus ada perubahan paradigma. Kalau dulu barangkali membangun desa, sekarang harus desa membangun. Artinya ada keterkaitan dari dana transparan tadi, juga ada keikutsertaan dari masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi, termasuk dari stakeholder yang ada di desa, kemudian juga pengusaha-pengusaha yang ada. Karena tidak mungkin pembangunan ini bisa berjalan cepat tanpa bergeraknya seluruh elemen yang ada di masyarakat. Oleh karena itu lebih cocoknya ini adalah bagaimana konsep membangun desa, bukan desa membangun, bukan membangun desa. Jadi ini ada keterkaitan dari seluruh stakeholder maupun potensi-potensi yang ada di desa untuk memajukan desanya sendiri. Jadi bedanya membangun desa sama desa membangun. Jadi sekarang itu orientasinya untuk desa membangun. Desa membangun. Artinya bahwa gini, desa membangun itu maksudnya desanya bergerak aktif untuk membangun desanya sendiri. Ya, karena kalau kita mengandalkan transferan pemerintah, saya kira
agak kurang cepat Pak. Jadi untuk percepatannya bagaimana seluruh stakeholder maupun kemampuan potensi di daerah itu juga kita gali untuk membangun desa. Oke. Tantangan bagi bapak-bapak berdua yang wilayahnya gede itu sebenarnya apa sih kan gitu ya? Karena kan misalnya ketika orang bicara kepala desa itu kan biasa skupnya kecil gitu ya. Kalau saya nonton film-film zaman dulu sih ya, kepala desa. Tapi saya kalau desanya begini, kepala desa begini sih pakai seragam rapi gitu ya, pakai sepatu rapi. Saya pikir tadi ini kepala desa atau kepala dinas atau kepala bupati gitu. Saya nggak tahu juga kan gitu. Karena gimana caranya Pak Udin? Gimana caranya Anda mengidentifikasi masalah di tempat Anda untuk jadi potensi desa membangun? Tadi mungkin orientasi Anda juga pasti sama dengan Pak Damanhuri. Desa artinya bahwa kreatif membangun, nggak hanya menunggu transfer dan sebagainya. Bagaimana caranya identifikasi apa yang harus dibangun, bagaimana membangun itu sendiri? Pak Udin. Kita dalam rangka menyerap bagaimana desa bisa membangun, tentunya kita berkoordinasi dengan lingkungan Pak RT RW. Kita melakukan musyawarah dusun khusus. Kita minta RT RW dusun di wilayah untuk mengajukan apa sih di wilayahnya yang ingin diusulkan, sehingga kita masukkan ke RPJMDes. Dan juga nanti kita untuk per tahunnya kita masukkan di prioritas mana per tahun di RKPDes gitu Pak. Jadi sehingga pembangunan itu dasarnya kita membangun kan dari lingkungan, dari masyarakat, dari keinginan masyarakat yang disampaikan ke RT RW dan kepala dusun sebagai perwakilan kepala desa di wilayah gitu. Tapi kan menghadapi kepala warga kan banyak Pak yang diinginkan. Ya, terus menentukan skala prioritas supaya semua, apalagi wilayah 800 hektar itu, gimana caranya menentukan skala prioritas? Karena anggaran terbatas kan gitu. Ya nanti kan kalau saya di Desa Ciangsan itu kan ada 9 dusun. Ya. Kita tetap mengadakan musyawarah dari musyawarah dusun, kita tarik ke musyawarah desa, dan di sana kita tanya lagi ke RT RW mana yang akan diprioritaskan untuk tahun, misalkan tahun 2000 besok tahun 2022 kita sudah tahu sekarang. Jadi kalau kita mengakomodir semua harus dibangun tahun ini ya nggak mungkin, dengan transparan yang tentunya kurang, dengan luas di desa saya kurang banyak kan gitu. Tapi harus ada pembangunan dan kita bagi ke 9 dusun di Desa Ciangsana. Kadang-kadang ada dusun yang nggak kebagian tahun ini, diprioritaskan tahun depan. Itu dusunnya nggak marah nggak kebagian tahun ini Pak? Kan kita hasil musyawarah Pak. Kalau hasil musyawarah kita sepakat gitu. Ada pengalaman nggak soal musyawarah itu sendiri? Pada Damanhuri kan menghadapi dinamika luar biasa di level dusun itu kan nggak mudah juga pasti. Saya bayanginnya gitu ya. Karena orang itu kan tahunya pokoknya harus jadi Pak Kepala Desa tuh, karena kan mohon maaf nih Pak dulu kan Bapak saya pilih kan gitu. Gimana tuh Pak Damanhuri? Ya sebenarnya begini ya, memang kalau perbedaan pendapat dan keinginan itu dari masyarakat banyak. Tapi bagaimana kita mempola, kita sebagai leader harus bisa memadui satu komando bahwa seluruh kegiatan kita itu akan berjenjang, punya jangka waktu kapan skala prioritas itu dijalankan. Ketika skala prioritas dijelaskan kepada warga, insya Allah warga juga akan memahami. Jadi untuk menghindari siapa yang duluan, itu tadi yang dikatakan sama Pak Kades Ciangsana Pak Udin, memang perlu musyawarah dulu, musyawarah dusun, kemudian naik ke musyawarah des ya di situ. Nah di situlah kita olah untuk memverifikasi, mengidentifikasi daripada permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat RT RW yang paling bawah. Memang pendekatannya harus pendekatan kepada masyarakat. Pola mana pembangunan ini yang harus dibangun lebih dulu, kemudian dia manfaat yang mana. Jadi ajas ketepatan itu harus ada, tepat tidak sasaran. Kalau tepat sasaran ini dulu, insya Allah itu akan tidak akan jadi permasalahan. Oke, jadi artinya bahwa memang
seni untuk membangun dan memimpin desa itu harus dimiliki agak spesifik ya, dibandingkan misalnya kita memimpin lebih besar ya Pak. Iya. Jadi memang harus ada musyawarah dan sebagainya. Itu nomor satu musyawarah dulu Pak. Musyawarah ya, musyawarah mufakat. Jadi kalau ada yang meragukan bahwa Kades yang sana dan Gunung Putri di Pancasila, saya jangan. Oh, Kita musyawarah mufakat. musyawarah mufakat itu hukum yang kami ngerti. Kan gitu, Pancasila berarti. Oke, tapi gini, sekarang kita bicara Samisade nih Pak. Samisade itu, wih, 1 miliar satu desa. Ini uang gede nih. Nah, ya. Jadi walaupun ketawanya Pak Damanuri, Pak Kepala Desa Gunung Putri 1 miliar. Kalau kita sebagai awam, sebagai warga, Pak Kepala Desa dapat uang banyak. 1 miliar satu desa, programnya Bu Ade, programnya Bu Bupati, 1 miliar satu desa. Seberapa membantu sebenarnya Pak Samisade itu, 1 miliar satu desa itu? Seberapa membantu untuk memecahkan masalah tingginya tuntutan pembangunan? Karena katanya kayak gini, jadi kepala desa tuh dari atas ditekan, dari bawah ditekan, kan gitu ya. Nah, tantangan gepeng nggak? Saya gini ya, emang benar. Di atas ditekan, di bawah kita permintaan juga banyak. Nah, alhamdulillah sangat bersyukur, dan saya sebagai kepala desa Jangsana mewakili masyarakat desa Jangsana berterima kasih kepada Bupati Bogor, Bu Haji Ade Yasin, yang telah meluncurkan program Samisade. Kenapa saya sangat bersyukur? Karena kita kondisi sekarang hampir 2 tahun ini kena pandemi lah. Oh iya. Dari dana desa yang diberikan dari pemerintah pusat, semua lari ke penanganan COVID. Betul. Hampir tidak bisa untuk membangun infrastruktur desa. Pembangunan jalan hampir tidak ada, karena kita harus mengulang BLT untuk bantuan langsung tunai itu wajib kalau ada masyarakat yang terdampak, dan juga penanganan COVID kita luar biasa. Nah, dengan programnya Bupati Bogor Ibu Haji Ade Yasin ini tentunya sangat membantu. Nah, saya baru tahu Pak, kalau misalnya anggaran yang sebelum-sebelumnya, anggaran desa dan sebagainya dipakai untuk COVID ya? Wah, dana desa dipakai untuk COVID. Dan ada semua, karena memang sampai hari ini kita masih jujur vaksin nih, kita vaksin sendiri, anggaran untuk konsumsi tidak ada. Makanya kepala desa harus bertanggung jawab. Kabupaten Bogor lagi disorot nih Pak ya, tingkat vaksinasi ya, karena memang penduduknya banyak, wilayahnya sangat luas kan. Ya, apalagi kita juga pengen turun level. Betul. Karena emang. Tapi tenang aja Pak, nanti kan level 3 semua. Itulah akhir-akhir. Nah, makanya saya sangat bersyukur, dan saya masyarakat desa Jangsana juga sangat dengan antusias dengan adanya program ini, karena kita jadi bisa membangun. Nah, apa saja yang sudah dibangun dengan Samisade itu Pak, yang real kelihatan misalnya? Kalau Samisade ini kan baru turun tahun ini, dan kita, kalau saya di desa Jangsana, saya bangunkan jalan lingkar 2 dusun yang menghubungkan antara sebenarnya 4 dusun, dari dusun 2 ke dusun 3, dan dusun 9 ke dusun 3 dan dusun 7. Itu lingkar masuk, terus keluar lagi ke Jalan Raya Jangsana, dan juga ke Kota Bekasi. Jadi ini tentunya dengan adanya pembangunan jalan yang begitu panjang, yang saya ajukan kemarin itu untuk program Samisade itu 1138 meter atau 1 kilo lebih ya, dengan lebar 4 meter dengan ketebalan 15 cm betonisasi pengecoran jalan. Nah, ini tentunya kalau tidak ada Samisade, saya pikir tidak akan bisa membangun itu. Itu udah berapa lama nggak kebangun Pak? Ya sudah lama, cuman bukan masalah lamanya Pak. Kalau tidak ada Samisade, saya bingung itu nanti kan membangun dari anggaran mana? Harus bisa menghitung tuh sejak kapan tuh mungkin. Karena tadi misalnya ada juga saya dengar di salah satu wilayah desa di wilayah Kabupaten Bogor tuh 88 tahun wilayahnya nggak terbuka tuh Pak. Hari ini dengan Samisade bisa buka tuh wilayah dengan lahan dan sebagainya. Kalau di saya itu sudah pernah dicor, cuman kan karena sudah bertahun-tahun sudah rusak kembali gitu. Nah, dan itu dengan begitu panjangnya jalan tersebut kan, kalau bukan anggaran Samisade, kayaknya saya juga bingung nanti dari mana untuk. Nah, itu menguntungkan akses ekonomi yang bagaimana tuh Pak? Ya sangat menguntungkan, karena ini aksesnya sudah jelas, jalan lingkar kampung desa di desa Jangsana, dan juga jalan ini tembus ke Kota Bekasi. Artinya jalan ini hidup, bisa dilalui orang, dan saya yakin
dan saya sudah ini, dan masyarakat itu menyampaikan ke saya sangat berterima kasih. Jadi perekonomiannya yang Hidup ya sekarang jalan hidup, itu ya. yang jualan kelontong apa kan yang gelar-gelar itu luar biasa. Oke, jadi itu salah satunya karena Salah satunya. ketika anggaran kita tersedot COVID, Iya. maka Samisade hadir untuk memecahkan. Kepala desa masih bisa membangun gitu. Betul. Untuk Samisadenya instruksinya nggak bikin, pokoknya dana Samisade beli masker nggak gitu ya. Nah, ya. Kalau itu nanti adanya di dana desa juga. Kalau itu lagi ya repot kita. Jangan. Ada cerita juga nggak soal itu? Soal Samisade itu udah bisa memberikan apa di setahun ini, Pak? Ya, kebetulan dari Desa Gunung Putri ini dengan ada Samisade, kita berbeda Pak dengan desa-desa lain. Satu-satunya di desa yang ada di Kabupaten Bogor kita membangun tiang telekomunikasi. Nah, tiang telekomunikasi ini sudah dibangun di 14 titik di 14 RW. Sekarang sudah beroperasi, sinyal sudah bisa ditangkap. Juga nanti ada penjualan internet murah bisa. Dengan ini Gunung Putri barangkali mengawali untuk desa ini bagaimana memiliki satu konsep. Memang Bupati ini luar biasa, Pak. Luar biasanya beliau menurut Gus Menteri kemarin di televisi bahwa cerdas dan tepat. Cerdas melihat potensi-potensi langsung ke grassroots, kemudian tepat menggunakan regulasi. Namun dua itu saya tambah satu, Pak. Apa itu, Pak? Yaitu berani untuk memberikan program. Karena kalau ada kecerdasan dan ketepatan, tidak ada keberanian juga susah. Jadi keberanian ini yang luar biasa menurut saya. Ini di Indonesia sudah mendengar juga Bupati mencontohkan dana Samisade 1 miliar ada dari Kabupaten Bogor. Ini kan sebenarnya dana satu desa kan berani cuma presiden dulu ya. Iya, betul. Sekarang bupati kan gitu ya. Makanya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama masyarakat Gunung Putri. Sekarang masyarakat Gunung Putri itu hotspot sudah gratis, Pak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Manhuri. Ini kan agak berbeda karena rata-rata yang lain itu bikin jalan, rata-rata mungkin bikin infrastruktur lain. Tapi kenapa tiang telekomunikasi yang dibangun gitu ya? Saya tuh lagi bertanya pada Manhuri ini sebenarnya kepala desa atau Menkominfo? Jadi begini Pak, maksudnya sebetulnya. Kebetulan sejak saya kan baru 2 tahun jalan Pak di kepala desa. Kemudian waktu awal saya kampanye Pilkades, bahwa Gunung Putri harus jadi desa digital. Nah, dari sinilah saya berpikir bagaimana digitalisasi di desa Gunung Putri terjadi. Nah, alhamdulillah tidak lama kemudian saya naik, datanglah Diskominfo ke sini menunjuk desa kami sebagai pilot project desa digital. Namun kita butuh infrastruktur. Dengan ada digitalisasi kita harus punya tower-tower di 14 RW sehingga nanti bisa dengan internet murah ini masyarakat bisa terlayani. Kemudian yang kedua, kami berpikir bahwa tadi Bapak sebut pertama ini bagaimana paradigma. Mari kita merubah paradigma kepala desa ini bagaimana punya program pembangunan berkelanjutan. Nah, program berkelanjutan ini kan nanti saya lagi nanya lagi nih. Tadi kepala desa, sekarang Menkominfo, sekarang Pak Emil Salim nih. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Betul, memang berwawasan lingkungan Pak. Semuanya juga. Jadi berkelanjutan ini nanti setelah ini peresmian di Samisade tiang telekomunikasi ini, maka nanti kan akan berjual Pak, kepada masyarakat dengan internet murah. Nah, internet murah ini kalau anggaplah di situ sekitar 100.000 per 1 KK, yang unlimited 1 bulannya itu 100.000. Dikali aja 50 member satu RT, karena satu RT itu rata-rata 150 sampai 200 KK. Dikali 46, dikali 100.000 itu nanti akan terjadi 3,3 miliar per 1 tahun masuk ke APBDes kita melalui BUMDes. Nah, BUMDes ini kita akan sebagai pengelola nanti Pak, pengelola sehingga BUMDes akan berjalan bisnisnya, akan menjual kepada masyarakat. Ini baru bicara 50 per KK, apa 50 KK per 1 RT. Nah, kalau 100 dalam 6,6 miliar yang masuk ke sini. Ya, jangan jualan di desanya Pak Udin. Memang sudah ada pertanyaan data yang ada. Ya kalau kita kami tim siap saja. Beliau contoh dulu. Jangan-jangan
keduanya bertukar program di tahun depan. Bisa saja. Bisa jadi Pak. Kan gitu, Bisa Bang jadi. Udin akan bikin program program tiang telekomunikasi. Pak Damanuri bikin jalan lingkar. Bisa seperti itu. Jadi memang kita ada komunikan Pak dari desa-desa di Kecamatan Gunung Putri. Beliau kebetulan juga ketua ADSI. Alhamdulillah kita satu komando di dalam pembangunan maupun masalah-masalah yang lain. Kembali tadi kepada program berkelanjutan Pak. Jadi program berkelanjutan ini saya sedang mengikhtiarkan bagaimana ada kemandirian desa untuk membangun dengan dana sendiri. Artinya tadi dikatakan ada transferan pemerintah, iya. Tapi untuk mempercepat, kita harus punya konsep bagaimana ada satu usaha lewat BUMDes maupun keterkaitan dari stakeholder yang ada di desa, kemudian juga dengan keikutsertaan dari pengusaha-pengusaha yang ada di desa kita sendiri, sehingga nanti anggaran dari APBDes kita ya, yang anggaran pendapatan asli desa itu bisa meningkat. Dari sinilah kita bisa kelola pembangunan di luar anggaran tersebut. Oke, ini menarik juga ya bahwa Samisade itu justru dijadikan kapital bergulir sebenarnya Pak ya. Betul. Jadi nggak hanya uang diterima terus dihabisin, Iya. terus dia diem aja. Tapi Betul. sebenarnya dengan orientasi berbeda bisa menjadi satu hal yang bisa diputar sebagai modal swadaya lainnya. Iya, untuk pembangunan. Itu nggak menyalahi aturan Pak. Karena kabarnya begini, kabarnya Samisade hanya bisa digunakan untuk bangun infrastruktur. Ya orang pasti akan mikir waktu kalau nggak jalan bendungan lah. Iya. Itu kan paradigma zaman dulu kan masih sampai sekarang boleh juga tuh. Itu Nah, infrastruktur itu kan macam-macam, itu telekomunikasi butuh infrastruktur juga, sama. Dibolehkan. Takutnya Pak kan hanya gini Pak, oh masa uang 1 miliar dibangun sinyal kan gitu kan. Repot. Iya. Gitu ya. Ini yang mungkin harus juga disampaikan kepada masyarakat juga bagaimana paradigma pembangunan hari ini. Nah, nanti setelah ini kita akan kembali lagi Pak soal kita harus jelaskan juga kepada masyarakat soal apa iya 1 miliar satu desa itu Pak Kades dapat uang 1 miliar di karung dibawa kemana-mana. Aku justru ada mekanisme yang harus orang tahu juga. Jadi nggak gitu sebenarnya. Jadi supaya orang-orang tuh, 1 miliar pinjam uang Pak Kades kan gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi pendengar dan juga penonton di edisi atau obrolan Samisade untuk edisi hari ini di Kecamatan Gunung Putri bersama Kepala Desa Ciangsana dan Kepala Desa Gunung Putri. Kepala Desa atau kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin Saputra, Sarjana Hukum, Kepala Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Adapun Ciangsana memiliki luas wilayah teritorial seluas 861,7 hektar persegi dengan atau terdiri dari 188 RT dan RW 47 dengan 9 dusun dan dibantu oleh 1 sekretaris desa dan 3 kasih dan 4 kaur. Dibantu oleh 10 linmas di setiap wilayah RW, dan tak hanya itu, dari sisi keamanan juga dibantu oleh Babinsa dan Babin Kaptipmas untuk keamanan masyarakat Desa Ciangsana. Sedangkan jumlah penduduk Desa Ciangsana yaitu sebanyak 31.814 jiwa dengan jumlah KK 900-205, terdiri dari laki-laki 15.911 jiwa dan perempuan
sebanyak 15.903 jiwa. Dan tak hanya itu, Ciangsana mempunyai sarana ibadah 18 masjid, 1 gereja, dan 1 pura. Dan Ciangsana memiliki 46 sarana pendidikan dari mulai TK sampai SMA, baik dari sekolah negeri juga adanya sekolah yang bertaraf internasional. Kami juga memiliki program untuk masyarakat, yaitu Satlak Desa Siaga. Satlak Desa Siaga adalah satuan pelaksana kegiatan yang program pemerintahan Desa Ciangsana yang di bidang sosial, yaitu berfungsi untuk mengantar jemput pasien yang sakit, warga yang sakit dari rumah ke rumah sakit dan jemput pulang lagi ke rumah. Nah, ini kita menggunakan kendaraan, diantaranya adalah bantuan dari Kabupaten Bogor, dari Bupati Bogor, yaitu kendaraan gercep, dan juga ada bantuan dari Kementerian ambulan, dan juga bantuan dari Provinsi mobil Maskara, dan juga bantuan dari saya sendiri sebagai kepala desa 1 mobil pribadi. Jadi ada 4 buah mobil yang untuk sosial gratis bagi masyarakat apabila sakit, diantar jemput dari rumah ke rumah sakit dan dari rumah sakit pulang ke rumah. Ciangsana berbatasan dengan sebelah utara, yaitu dengan Desa Bojonggulur, sebelah timur dengan Desa Limus Tunggal, Kecamatan Cilengsi, sebelah selatan dengan Desa Nagrak, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jatirangga dan Kelurahan Jatisari, Kota Bekasi. Kami juga memiliki badan usaha milik desa, yaitu BUMDes, dengan nama Mitra Warga Sejahtera, yang bergerak memproduksi bandrek. Jadi bandrek ini minuman kesehatan yang diproduksi sendiri oleh BUMDes, dan mudah-mudahan ini bisa nanti ke depan bisa lebih maju luas, dan sementara ini hanya dijual di wilayah Ciangsana. Dan juga bergerak dalam bidang penjualan gas, juga air mineral yang bekerja sama dengan perusahaan yang ada berdomisili di Desa Ciangsana. Kami atas nama pemerintah Desa Ciangsana sangat mensupport dengan adanya lomba video profil desa, sehingga dengan program tersebut kami dapat mengenalkan potensi yang ada di Desa Ciangsana. Kami pemerintah Desa Ciangsana juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bupati Bogor, Ibu Haja Ade Yasin, yang telah membuat program Pancakarsa yang diantaranya memberikan kenaikan gaji intensif bagi perangkat desa, RT, RW, dan Linmas, juga program infrastruktur yang akan diluncurkan tahun ini, yaitu program Samisade 1 miliar 1 desa. Tentunya ini sangat membantu masyarakat di desa kami, sehingga program pembangunan, baik pembangunan fisik dan juga manusia, sumber daya manusianya bisa semakin baik, dan Kabupaten Bogor bisa menjadi kabupaten termaju se-Indonesia. Desa membangun, Kabupaten Bogor maju, salam Pancakarsa. Anda masih bersama kami dalam obrolan Samisade. Anda masih bersama kami dalam obrolan Samisade. Di edisi hari ini masih bersama saya, Maulana Esnarto. Tadi kita udah ngobrol banyak di sesi pertama dengan Pak Udin dan juga Pak Daman Huri dari Desa Ciangsana dan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, salah satu wilayah di Kabupaten Bogor. Dan diskusi atau obrolan Samisade ini disponsori atau didukung penuh oleh pemerintah
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tadi kita sudah ngobrol nih Pak soal dinamika pembangunan, membangun paradigma. Kita dapat hal baru nih, selain bangun jalan ada yang bangun tower telekomunikasi kan gitu ya. Jadi mungkin ini Pak Joni Plate juga harus belajar sama Pak Daman Huri nih bangun kan gitu ya. Untuk bagaimana cara membangun telekomunikasi. Tapi ini sangat membantu negara Pak, karena memang salah satu orientasinya adalah warga melek digital kan gitu ya. Oke. Sekarang kita akan bicara tentang Samisade ini sendiri. Jadi program Samisade ini kalau kita lihat soal supaya orang memandang ini cukup jernih Pak. Soal tadi 1 miliar 1 desa. Kan pemikirannya kepala desa Pak Udin nih dapat uang dari Ibu Bupati 1 miliar. Terus Pak Udin masukkan karung, bawa pulang nih. Wih, 1 miliar nih kan. Ngeri banget ya, 1 miliar Pak Kepala Desa nih. Wih, ini luar biasa nih Pak Udin dapat uang 1 miliar gitu. Tapi sebenarnya programnya bagaimana sih Pak? Sebenarnya apakah memang 1 miliar itu digelontorkan oleh kabupaten kepada desa dan desa terserah mau bangun apa yang seperti infrastruktur, atau justru melewati mekanisme dan prosedur yang sebenarnya cukup ketat? Jadi bukan soal 1 miliar dikasihkan ke kepala desa sebenarnya Pak Udin? Ya, sebenarnya bukan 1 miliar digelontorkan ke desa langsung. Jadi dari awal kita ada program Samisade, kita dituntut untuk mengajukan proposal. Nah, proposal tersebut kita, kalau saya kepala desa, kita minta dari dikumpulkan di RT RW untuk di mana ini program Samisade ini akan kita bangun. Nah, setelah kita sosialisasikan, akhirnya muncul beberapa titik. Tapi karena di saya itu ada jalan lingkar, maka saya ambil 1 titik. Karena dengan program Samisade 1 miliar ini kan cukup nih, kita anggaran 1 miliar. Setelah kita bikin proposal, kita ajukan, itu diverifikasi dari DPMD melalui kecamatan. Jadi kita diverifikasi dulu, benar nggak sesuai ajuan desa kita ini ada jalan yang akan dibangun. Setelah diverifikasi, ternyata menurut verifikasi dari kecamatan dengan DPMD juga ada, sehingga program Samisade ini kita disetujui. Dan alhamdulillah desa Ciangsana sesuai programnya itu 1 miliar 1 desa mendapat bantuan sesuai program yaitu 1 miliar. 1 miliar. Karena di desa lain belum tentu dapat juga. Ada yang desa lain juga nggak dapat, dan ada yang dapatnya sesuai pengajuan. Karena verifikasi. Karena diverifikasi tadi. Jangan, kita tidak mudah kita ngajuin asal. Tiba-tiba diverifikasi ngajuin 1 miliar, ternyata setelah diverifikasi oleh tim dari DPMD dan juga kecamatan itu cuman ada 600 juta, ya kita cuman di ACC 600 juta. Gitu. Jadi dengan diverifikasi sesuai pengajuan proposal kita. Oke, jadi artinya jadi bahwa memang mudah, gitu. Jadi bukan 1 miliar dikasih terus dipakai gitu, nggak gitu ya? Enggak. Tapi harus diajuin dulu proposal. Harus diajuin. Diverifikasi. Betul. Berlapis kayaknya verifikasinya Pak ya? Berlapis. Bahkan kita sempat diturunkan inspektorat dulu Pak. Jadi inspektorat yang langsung monitoring atau mengecek pengajuan dari kita ada atau benar. Mungkin ini bentuk dari ketatnya ya Bupati pengen aman lah Pak. Jangan sampai beliau menggelontorkan uang begitu besar tapi disalahgunakan oleh kepala desa. Nah, inilah yang mungkin pengawalannya ketat sekali. Dan itu pun untuk turunnya pun tidak sekaligus Pak. Jadi ada tahapan. Berapa termin? Per termin, 2 termin. 2 termin ya? Ya, termin pertama 40%. 40% dari kalau nilai proyek. Dari nilai 1 miliar. Diajuin, atau dari nilai yang di AC setelah diajukan. Jadi tidak mudah. Jadi jangan dibilang nanti ini Bupati memberikan langsung terserah kepala desa. Itu uangnya turun ke rekening kepala desa atau kemana? Ya rekening desa lah Pak, bukan ke rekening desa. Kan orang harus tahu. Semua turunnya ke rekening desa Pak. Betul. Bukan ke rekening kepala desa. Betul. Nanti kita juga punya bendahara atau kaur keuangan, dan kaur keuangan ini yang nanti dengan kepala desa untuk mencairkan. Setelah 40% itu turun, diverifikasi ulang untuk turun tahap ke termin kedua atau bagaimana? Dilihat progres pengerjaan. Nah, setelah turun tahap pertama pencairan dengan tadi begitu setelah diverifikasi dan
laporan kita diterima di ACC maka turun 40%. Di desa Ciangsana itu kan dapat 1 miliar, maka dari 4%-nya adalah 400 juta. Nah setelah uang cair kita sosialisasikan lagi ke masyarakat dan ke RT RW di wilayah yang akan dibangun. Ini sudah cair dan kita akan bangun dan kita tentukan harinya, dan itu juga cairnya sendiri harus setelah cair itu 14 hari. Itu tidak boleh lama, maksimal 14 hari harus segera dibangunkan. Gitu. Itu uang kena COVID kan 14 hari kan? Iya, harus karantina mandiri. Iya, jadi jangan sampai mungkin Bupati ingin langsung jangan sampai uang itu dipakai. Jadi setelah uang itu cair pun nggak bisa langsung dicairin sebenarnya, tunggu 14 hari? Iya. Enggak, bukan tunggu 14 hari, Pak. Jadi setelah cair harus minimal 14 hari itu harus sudah dibangunkan. Oh, gitu. Jadi jangan terlalu lama diendapkan di rekening desa. Betul. Karena mungkin khawatir ada deposito berbunga dan sebagainya. Atau gimana? Yang penting bukan. Yang penting itu harus segera dibangunkan. Oke. Gitu. Takutnya kepake dulu. Nah, mungkin begitu, Pak. Ya, betul. Makanya itulah ketatnya, Pak. Jadi nggak mudah sebenarnya. Nggak mudah, Pak. Nggak enak-enak banget sebenarnya ya. Iya. Tapi ya kita alhamdulillah, Pak, yang bisa membangun itu aja. Kalau kita kan kepala desa, janji kita ke masyarakat mau membangun desa, Pak. Jadi dengan adanya program ini kita sangat terbantu. Saya ke Pak Daman Huri, saya sih nggak yakin program Bapak mulus-mulus aja sebenarnya pakai tiang telekomunikasi itu. Kalau idenya saja nggak mulus-mulus banget, mungkin uangnya juga nggak mulus-mulus banget. Ini keyakinan. Saya bukan dukun sih, tapi kira-kira agak berbeda itu biasanya kalau agak berbeda di luar kebiasaan tuh pasti proses meyakinkannya juga susah sebenarnya untuk bisa bawa ini. Saya beneran kok ini bukan main-main sebenarnya. Itu ada ceritanya nggak Pak soal itu? Biar orang tahu juga tuh nggak mudah juga ngajuin anggarannya sebenarnya. Untuk awal memang kita memverifikasi masalah lokasi, Pak. Nah lokasi ini terjadilah ada sedikit alot karena permasalahannya ada lahan warga yang dipakai. Tapi dengan pendekatan bahwa nanti akan ada program kelanjutan setelah ini, ada kompensasi yang akan kita berikan ketika ini sudah dalam bentuk usaha di BUMDes. Alhamdulillah itu bisa terlaksana dan bisa masyarakat nerima. Karena ada juga tower-tower ini di atas gedung-gedung yayasan, kemudian ada juga tempat ibadah, di mana nanti wifi-nya akan diberikan gratis itu kepada tempat-tempat yang sudah kita pakai. Dan itu ada surat perjanjiannya, surat pernyataannya sekian tahun, dan nanti juga akan insya Allah kalau menurut saya kalau ini berjalan bisnis plan-nya, insya Allah mereka juga akan terima, bahkan berbondong-bondong udah pakai tanah saya saja. Itu karena memang ini ada kompensasi ke depan. Makanya saya bilang tadi ada paradigma baru bagaimana kita desa membangun ini. Mengaktifkan seluruh stakeholder yang ada di desa untuk mari kita bergerak bersama, ini desa kita harus bangun bersama dengan support bantuan dari pemerintah, masyarakat bergerak, insya Allah akan mempercepat desa membangun ini untuk Indonesia. Tapi gini kan tadi Pak Udin cerita ada verifikasi yang dilakukan oleh DPR, DPMD dan inspektorat dan sebagainya kan di kecamatan. Itu ketika mengajukan anggaran Samisade itu ada nggak keraguan Pak, pernah ditanya? Ya, saya cerita juga nih agak sedikit panjang sebetulnya Pak. Jadi waktu ditunjuk apa kita ajukan tiang telekomunikasi ini pada bingung. Ini Daman Huri mau ngapain sih? Membangun tiang begitu. Betul. Saya sempat ditanya di kecamatan, kemudian juga dipanggil juga ke Diskominfo untuk mempresentasikan, kemudian dipanggil juga ke DPMD untuk mempresentasikan. Tapi setelah dipresentasikan, memang ini mereka menyambut baik, apalagi ada blank spot dari Kabupaten Bogor yang masih ada. Dengan kehadiran Desa Gunung Putri ada keberanian memutuskan membangun tiang telekomunikasi. Insya Allah nanti yang blank spot di Kabupaten Bogor ini bisa terentaskan. Gini, gimana sih cara meyakinkan, bisa simulasi nggak? Misalnya ini Kepala Dinas Kominfo kan mirip Pak Irwan nih mukanya. Iya. Gimana cara meyakinkan kalau itu program beneran untuk Samisade Pak? Iya, jadi begini Pak. Waktu saya presentasikan memang itu dihadiri juga Pak sama beliau. Jadi artinya menurut saya ini ada satu konsep di mana dana ini dari pemerintah yang digelontorkan oleh pemerintah dan desa harus menangkap ini dengan cara berbeda, dengan paradigma baru. Bagaimana ini menjadi
dana yang bergulir ke depan untuk pembangunan jalan, kan keuntungan bisa ke situ Pak, bisa drainase, bisa segala macam. Nah inilah yang saya berikan, bahwa ini nanti akan ada pembangunan berkelanjutan dengan kemandirian pendanaan pembangunan desa. Setelah ada keuntungan masuk ke desa lewat BUMDes, itu kita bisa bangun drainase, kita bisa bangun jalan dari anggaran yang berputar tersebut. Nah inilah yang mungkin salah satu yang di ACC Pak. Tadinya memang terus terang pada bertanya. Hampir nggak di ACC itu Pak ya? Iya, pada bertanya, setelah dihitung-hitung, ini ada uangnya juga ternyata masuk ke desa. Gitu ya. Nah, bisa membangun jalan, bisa bangun ini. Nah, itu barangkali agak mempermudah. Setelah dipresentasikan, akhirnya oke. Gitu ya. Jadi memang perjuangannya tuh nggak mudah. Jadi orang harus tahu. Jadi 191 desa itu berdasarkan proposal, pengajuan. Bisa 1 miliar, tapi kalau berdasarkan verifikasi dan juga faktual dan juga inspeksi tidak cocok, bisa di bawah itu sebenarnya, kan gitu ya. Ini sangat tergantung dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh tim dari kabupaten sendiri kan Pak? Minimal 200 juta Pak itu. Minimal 200 juta ya? Kalau di bawah itu nggak bisa. Jadi 1.200. 200 juta. Oke. Nah ini yang mungkin juga kita harus tanyakan Pak, soal biasanya kelemahan waktu Presiden Jokowi turunkan dana desa, itu euforianya keluar biasa. Nah sekarang Bu Ade turunkan dana desa dan saya pikir disambut baik oleh orang, dan beberapa hal sudah memang terbukti bahwa itu bisa membantu karena dana desa itu masuk ke anggaran COVID dan lain-lain, tapi Samisade bisa membantu itu. Salah satu masalah pada saat tahun pertama adalah perencanaannya jelek, laporan keuangan jelek, kebocoran anggaran banyak. Karena sumber daya manusianya nih Pak, di desa tuh nggak punya. Nah, apakah hal yang sama terjadi nih? Karena kan orang berpikir kalau di desa, apa iya ada akuntan, apa iya ada arsiparis, apa iya ada orang bikin apa namanya akuntansi dan lain-lain, pelaporan keuangan yang bagus kan gitu ya. Gimana Pak Rudin? Itu masalah nggak sebenarnya? Ya kebetulan kalau di desa kami yang sana sih tidak ada masalah Pak. Jadi untuk pelaporan juga SPJ semua rapi gitu. Jadi terkait apa tadi, perencanaan bikin laporan gitu kan? Karena kita juga kalau di kita emang sudah saya lihat kita di Jiangsan ini kan sudah, mohon maaf ya, kita udah di penyangga ibu kota sebenarnya. Kita lebih ke kota sih Pak. Jadi emang insya Allah kalau untuk pelaporan ini tidak ada masalah. Cuman paling gini aja Pak, permasalahan itu kembali lagi ke kepala desa. Kadang-kadang kan nggak, maksudnya bukan kepala desa bermasalah, bukan kan? Iya, kalau iya dikembalikan gitu. Kalau memang mau masalah dibikin masalah bisa saja gitu. Tapi saya minta ini jadi ada pengawasan juga Pak yang harus dilakukan terus, terutama dalam hal ini kita desa ini kan di bawah kecamatan nih. Kecamatan itu harus sering monitoring. Jadi jangan sampai LPJ, SPJ atau pembangunan itu nggak dijalankan kan, seperti itu, atau nggak dilakukan. Ya, ini maksudnya Bapak ingin nyampaikan ke Pak Camat nih? Ya termasuk Pak Camat, TPMD, karena kan ya kita tidak tahu Pak, kepala desa tiba-tiba uang dipakai dulu kan gitu. Jadi susah kalau uang dipakai dulu SPJ-nya, bener ya? Gimana bikinnya? Ya, kalau dipakai dulu diganti kemudian masih mending, ini dipakai dulu nggak diganti kalau digantinya susah. Nanti tahun berikutnya kan harus dilaporkan setiap tahun Pak. Gitu. Nah itu maksud saya, kita perangkat desa ingin tetap pengawasan itu harus gitu. Jangan sampai nanti ini uang dipakai dulu, karena kan kita dikasih uang tuh SPJ 1 tahun. Begitu. Artinya gini, bahwa program ini diikuti dengan pelatihan dulu nggak Pak untuk aparatur desa bikin perencanaan dan sebagainya tadi? Setiap ini kita ada pelatihan, bahkan kepala desa juga ada pelatihan. Cuman kita belum, semenjak kita dilantik, karena habis dilantik ini kebetulan kita satu angkatan. Terus kena COVID Pak. Jadi dengan situasi COVID ini kita juga pelatihan untuk kepala desa masih kurang. Daring? Melalui daring paling. Cuman kalau daring ya. Daring pasti ke Pak Daman Huri supaya sinyalnya bagus gitu. Sinyalnya kalau beliau udah bagus. Sinyal saya masih kadang hilang-hilangan. Nah, itu jadi kendala maksudnya. Ya mudah-mudahan kita bagaimanapun tetap pengawasan harus Pak. Itu. Nah dengan Samisade itu saya rasa sangat luar biasa pengawasannya tadi, dengan verifikasi dulu. Bahkan kita kalau yang lain kan dikasih anggaran, langsung kita bangun di mana. Tapi kalau Samisade itu harus kita ngajukan proposal, setelah proposal masuk
diverifikasi. Ada nggak yang diajukan itu sesuai tidak, seperti itu. Sampai anggaran pun ditentukan dari sana. Oh iya, ini sesuai dan bisa di anggaran 1 miliar. Tapi kalau kurang berarti dikurangin. Gitu. Oke, artinya bahwa gini, tidak ada masalah sumber daya manusia, nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Aman gitu ya? Aman. Oke. Kalau Pak Daman Huri, ada nggak masalah soal perencanaan, soal pelaporan, keterbatasan sumber daya manusia untuk di bidang akuntansi dan lain-lain? Karena tadi disampaikan cerdas tepat nggak cukup kalau nggak berani, tapi berani juga beresiko kalau ada penggelapan keuangan negara kan gitu, pasti kan gitu juga. Ya. Memang untuk SDM ini salah satu permasalahan klasik ya di desa-desa terutama yang belum memiliki SDM. Kebetulan dari kebijakan Abdesi Gunung Putri itu selalu kumpul Pak, dari Kaur Keuangan ya, bendahara ketika membuat satu program itu kumpul sekecamatan untuk tukar pikiran di antara desa-desa. Kan ada desa juga yang SDM-nya mumpuni, ada desa yang tengah, ada yang bahkan ada yang kurang. Nah dari sinilah pelatihan-pelatihan intern di antara desa-desa di Kecamatan Gunung Putri mengakibatkan SDM yang tadinya kurang meningkat. Memang SDM ini sangat dibutuhkan, terutama dengan pelaporan-pelaporan. Selama ini saya merasa 2 tahun ini merasa ada kekeluargaan yang sangat kental di antara desa 10 desa di Kecamatan Gunung Putri. 2 tahun ini berarti semakin COVID semakin dekat kekeluargaan dong? Iya. Gitu ya? Hikmahnya gitu ya? Iya. Jadi ada pelatihan di antara teman-teman gitu? Iya, di antara teman-teman dari Kaur Keuangan, bendahara ketika mau LPJ ya, itu mereka kumpul, kemudian kan itu sebetulnya sistemnya sama Pak. Iya. Cuman beda angka kan, beda proyek, cuma itu aja sebetulnya sama. Iya. Ya tidak problem sebetulnya. Hanya memang itu membutuhkan satu kesinergian di antara desa-desa yang ada di kecamatan menjadi satu gerak langkah yang untuk memberikan yang terbaik dari kecamatan untuk kabupaten. Oke, artinya bahwa memang ini luar biasa juga ya di Gunung Putri itu, bahwa memang saling sharing knowledge itu luar biasa ya, saling sharing ilmu pengetahuan itu untuk bisa memecahkan masalah sumber daya manusia tadi. Ya, saya menambahkan tadi lanjut beliau, betul. Jadi begini Pak, pelaporan ini kan sebenarnya kalau bicara SDM, kalau kita diajarkan ilmu yang baru kan tetap tidak paham. Nah kadang-kadang kita harus komunikasi. Kadang-kadang saya begini, saya sebagai Ketua Abdesi Kecamatan Gunung Putri, betul, saya sering kumpul, kita begini, kita jangan berlomba jadi desa atau masing-masing ingin paling bagus. Betul. Tapi bagaimana kita berlomba membuat laporan dan program gitu bisa jalan semua. Dengan tadi, kalau misalkan desa saya misalkan kurang laporannya gitu, belum selesai, nah kan ada tuh Pak di list, kita list nih dari grup paguyuban desa di Gunung Putri, desa Gunung Putri sudah ini, nah desa saya misalnya tinggal, saya tegur ininya, terus tolong minta ke studi banding lah, minta ke desa Gunung Putri untuk menyelesaikan LPJ tersebut. Atau kita pernah bareng-bareng, ayo kita kumpul, sudah melaksanakan 3 kali ya kita. Iya, betul. Jadi kita menginap di puncak, kita sewa bareng-bareng, kita kumpulkan anggaran bareng-bareng, kita panggil, kita undang narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi kita semua seragam. Makanya di Gunung Putri, alhamdulillah selesainya bareng-bareng. Walaupun ada ketinggal dibantu sama desa yang lain. Jadi itu fungsinya. DPR aja boleh studi banding, masa kita nggak boleh? Itu dia. Boleh juga ya. Tapi juga, sehingga Samisade itu sejauh ini memang aman dengan metode itu sebenarnya Pak ya, pelaporannya? Sangat aman menurut saya untuk sendiri. Jadi tadi kalau fungsi kita diverifikasi, belum apa-apa udah verifikasi. Betul. Nah itu kan berarti jangan sampai kita mengajukan fiktif gitu. Nah kalau kita mengajukan fiktif, Bupati menggelontorkan kan tidak dicek. Betul. Bisa saya itu jadi penggelapan. Kalau sudah sampai ke kas desa, kan udah haknya kepala desa karena sebagai pengguna anggaran, bisa diambil semua kayak gitu. Nah ini alhamdulillah dikontrol, jadi sebelum kita ngambil sudah diverifikasi lagi pas cair, disosialisasi. Jadi dari pihak Ekbang yang ditunjuk oleh kecamatan, kita sosialisasi akan dibangun mulai kapan gitu. Kalau bisa kalau belum mau dibangun jangan diambil dulu di kas desanya. Nah itu yang membuat aman nanti gitu. Jadi sejauh ini memang aman karena memang pelaporan bagus dan sebagainya. Jadi di tahun pertama berhasil lah ya. Di tahap pertama. Di tahap pertama ya.
Apalagi memang baru tahun ini kita ya, sampai makanya artinya kan bahwa ini akan jadi pertimbangan apakah program ini kan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. itu saya sangat berharap dilanjutkan. Oke. Kan gitu. Bila perlu terus lanjutkan gitu. Maksudnya Bu Adenya lanjutkan gitu. Iya, Bu Adenya ya lanjutkan semua. Ikan kalau program dia dilanjutkan ya Bu Adenya lanjutkan. Nanti kita ngomong itu lebih banyak ya. Oke. Lanjutkan Baik, pokoknya. Lanjutkan pokoknya. Oke, Pokoknya lanjutkan. Itu tagline presiden sebelum ini sebenarnya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di sesi terakhir dalam obrolan Samisade. Sekali lagi Anda bisa dengarkan kami di RRI dan juga nanti Anda bisa tonton kami di beberapa platform digital, di YouTube, kemudian juga di Spotify bisa Anda pantau juga. Jadi Anda bisa komentar juga tuh, berikan masukan warga Kabupaten Bogor khususnya untuk Samisade ke depan, karena sekali lagi perencanaan ke depan bahwa memang Samisade akan digelontorkan kembali dengan inovasi-inovasi yang harusnya bisa diberikan oleh para kepala desa. Harapan kepala desa setelah ini di sesi ketiga dan juga apa yang ingin disampaikan ke Ibu Bupati Bogor, Bu Ade Yasin akan kembali setelah yang satu ini. Dahulu kala ada sebuah negeri kecil yang terkenal karena kemakmurannya. Negeri kecil itu dikenal dengan nama Desa Gunung Putri. Pada tahun 1933, secara administrasi kenegaraan Desa Gunung Putri mulai terbentuk dan masuk ke dalam salah satu desa di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kini Desa Gunung Putri memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.120 jiwa. Dengan luas wilayah 244 hektar yang terdiri dari 46 RT, 14 RW, dan 4 dusun. Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4, di mana Dusun 1 terdiri dari 4.401 jiwa, Dusun 2 6.273 jiwa, Dusun 3 3.247 jiwa, dan Dusun 4 4.199 jiwa. Di tanah inilah kami semua mulai tumbuh membangun banyak kehidupan. Di bawah pimpinan Bapak Daman Huri selaku Kepala Desa Gunung Putri, kami percaya pada satu visi. Maju bersama membangun Desa Gunung Putri yang jujur, transparan, dan merata, demi terwujudnya masyarakat Desa Gunung Putri yang sehat, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak. Dengan semangat kolaborasi, Desa Gunung Putri memiliki beberapa lembaga di bawahnya, yaitu BPD, BUMDes, TPPKK, LPM, Karang Taruna, MUI, dan Satlinmas. Yang pertama kita lakukan adalah penataan lingkungan, yang dari kabupaten ada kegiatan Kampung Ramah Lingkungan per RW, maka Desa Gunung Putri mengembangkan KRL tersebut menjadi per RT. Dan ini merupakan satu kewajiban program tiap-tiap RT. Juga dikembangkan juga di sana wajibnya bank sampah yang ada di RT-RT se-Desa Gunung Putri di 46 RT. Sasarannya memang kita isunya tetap kepada isu lingkungan. Dari lingkungan kita bergerak menata di tahun pertama, menyusun KRL semuanya. Maka di tahun kedua sekarang ini KRL akan ditingkatkan kepada pola produksi, di mana sudah disepakati oleh para RW. Di RW 1 akan ditanam pepaya California, di RW 2 adalah bumadu, di RW 3 ada laja, di RW 4 ada labu coklat, di RW 5 ada ubi Jepang, di RW 6 ada terong-terongan, di RW 7 ada bunga, di RW 8 ada pilot project ketahanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor berupa sayur-sayuran, di RW 9 ada pisang kepok, bahkan sudah ada UMKM-nya. Di RW 10 ada jagung hibrida, di RW 11 ada jahe merah, di RW 13 ada kentang, di RW 14 ada singkong. Seluruhnya tiap-tiap RW itu adalah klaster-klaster, dan dari klaster-klaster itu nanti kita akan berproduksi untuk mengembangkan UMKM yang ada. Setiap RW itu memiliki barang produk yang khas di tiap-tiap RW yang ada di Desa Gunung Putri.
Kemudian dari UMKM itu kita akan melanjutkan kepada produksi, itu pasti harus ada marketingnya. Maka marketing sudah dibentuk oleh kita BUMDesMat sebagai satu wadah, satu tempat untuk menampung seluruh produk-produk yang ada di UMKM sedesa Gunung Putri. Nah, BUMDesMat mengembangkan program-program untuk penampungan UMKM. Jadi ada kesinambungan dari hulu dan ke hilir. Nah, ini dari segi pembangunan ekonomi dan lingkungan yang kita sinergikan. Dan salah satu yang paling unik sekarang ini adalah adanya satu tanaman yang bernama ubi Jepang. Di sana kita tanam di tanah tidur di 5.000 meter, sekarang sudah tumbuh. Ubi Jepang ini nanti kita akan kelola, ada produk turunannya seperti mie ayam, seperti bolu, seperti keripik, pasta maupun stik maupun juga donat. Nanti akan kita tumbuhkan di sana ekonomi kerakyatan lewat program-program KRL awalnya, kemudian kita tingkatkan menjadi KRL yang berproduksi. Yang kedua, program Samisade kita adalah program pembangunan tiang telekomunikasi di 14 titik di 14 RW sedesa Gunung Putri. Jika nanti ini akan berhasil kita bangun dengan anggaran dari Bupati senilai 1 miliar, kurang lebih 800 kita habis di sana. Insya Allah nanti akan terbangun tower, itu akan kita jual WiFi murah kepada masyarakat. Andai kita bisa berbayar 100.000 aja dikali 1.000 member, maka terjadi kisaran pemasukan 100 juta per 1 bulan. Kalau dikali 12 berarti 1,2 miliar hasil daripada satu tower, titik 14 tower yang kita bangun sedesa Gunung Putri. Artinya uang dari pemerintah yang digelontorkan untuk pembangunan ini akan bergulir terus menjadi sebuah sistem pendanaan untuk bisa membangun secara mandiri ke depan. Visi tersebut membawa Desa Gunung Putri memiliki cita-cita yang menjadi prioritas bersama. Kami akan melakukan pengembangan di bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan yang lainnya. Selain program-program yang umum ya, seperti PHBI dan sebagainya, santunan yatim dan sebagainya, kita juga punya program unggulan, di mana ini penterjemahan dan perluasan dari program Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat ada program Sadesa, satu desa satu hafiz. Maka kami mengembangkan program ini, bagaimana setiap masjid itu kita memiliki 2 hafid dan hafizah. Sehingga di 5 tahun ke depan, selesai kepemimpinan saya, akan muncul 24 hafid-hafizah sedesa Gunung Putri dengan program namanya Sama Duha, 1 masjid 2 hafiz. Dengan semangat gotong royong dalam meningkatkan sinergitas antara pemerintah desa, lembaga desa, aparatur lingkungan, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan Desa Gunung Putri terus maju dan dapat menjadi desa terbaik se-Indonesia. Desa Gunung Putri, desa mandiri, maju, aman, demokratis, dan religius. Bersama membangun desa, dari desa membangun Indonesia. Tetap semangat dan tetap satu komando. Anda masih bersama kami dalam obrolan Samisade. Kita sudah sampai di sesi akhir dalam obrolan Samisade di edisi hari ini. Masih bersama saya Maulana Esnarto, di tepatnya ini di kantor Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan kita masuk di sesi akhir ini, kita ingin tanya sebenarnya, kalau ada anggaran 300-an miliar yang akan dialokasikan oleh Kabupaten Bogor atau Ibu Bupati Bogor, mau diapain di tahun 2022, kan gitu ya. Tadi Pak Daman Huri, Kepala Desa Gunung Putri, sudah bikin tower telekomunikasi, Pak Udin juga sudah bikin jalan lingkar. Apa yang akan dilakukan di tahun 2022? Kita ingin tahu sebenarnya, saya ingin ke Pak Daman Huri dulu, setelah inovasi tower telekomunikasi yang agak susah meyakinkan itu dibangun, Pak, apakah Bapak akan membangun atau punya ide yang nyeleneh lagi nih di 2022, kan gitu ya. Nyelenehnya positif maksud saya, kan gitu. Nyeleneh lagi yang mungkin butuh waktu juga untuk meyakinkan lagi bahwa memang kalau Samisade dikeluarkan lagi atau digulirkan lagi di tahun depan, maka ini akan saya bikin. Silakan. Ya, terima kasih. Kembali kepada mindset kita dengan paradigma baru, desa membangun Indonesia.
setelah pembangunan tiang tower di 14 titik di RW Sedesa Gunung Putri, maka kami berharap dari Pemdes Gunung Putri berlanjutnya Samisade ini yang tahap kedua. Nah, tahap kedua nanti di tahun 2022 kami sudah berencana dengan tim akan membuat satu pusat bisnis desa. Nah, memang ini sedang kita godok, adalah produk turunan dari tiang tower itu. Nanti kita akan buat digital market yang kebetulan saya mewakili Kabupaten Bogor di sekolah bisnis desa di 100 BUMDes dari 4.000 lebih BUMDes Provinsi Jawa Barat, Desa Gunung Putri terpilih di 100 terbaik, dan itu nanti akan ada digital market. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita datang dengan PT Nesmi juga dengan Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk segera mendorong Desa Gunung Putri di dalam pembayaran non tunai. Insya Allah mungkin di Desember ini kita akan launching untuk pembayaran non tunai. Nanti akan memanfaatkan juga itu terintegrasinya Samisade pertama dengan Samisade kedua dengan pusat bisnis desa. Jadi itu yang akan dilakukan di 2022. Iya. Jadi pusat bisnis desa. Ini nyeleneh lagi nih. Betul. Ini butuh waktu lagi meyakinkan. Betul. Ya kan, bahwa apakah memang ini program Samisade itu dengan itu bisa diyakinkan. Tapi Pak Damanhuri yakin bahwa itu akan disetujui ya? Sangat yakin saya, karena kesiapan dari tim kita, tim IT memang insya Allah mumpuni, Pak. Bahkan, itu bagaimana tadi soal integrated system Samisade 1 dan 2, Pak? Itu maksudnya gimana? Kan ini ada internet, Pak. Internet kan memiliki produk turunan. Oke. Nah, produk turunannya ini yang kita gali di Samisade kedua. Oke. Dengan adanya nanti digital market, mungkin juga dengan online dan sebagainya, kita akan buat di Desa Gunung Putri. Kita punya database, ada 818 UMKM di Desa Gunung Putri yang sudah memiliki NIB. Oke. Nah, inilah nanti pangsa pasar kita untuk kita bina sehingga nanti akan memulihkan perekonomian, recovery ekonomi setelah pandemi. Wih, ngeri nih. Ya kan? Ngeri banget nih kan gitu. Jadi nggak semua orang bisa paham, tapi saya ngebayangin Samisade itu bisa melahirkan pikiran gini loh. Pikiran menurut saya sih ini di luar kebiasaan, tapi mungkin saya yakin disetujui sih. Insyaallah, saya yakin disetujui sih. Dan saya tapi mungkin juga masih butuh waktu untuk bisa menyetujui. Betul. Atau nanti di akhirnya saya akan tanya langsung Bu Bupati. Insyaallah, siap. Anak buah Ibu yang namanya Pak Damanhuri mau bikin ide nyeleneh lagi nih. Bagaimana pendapat Ibu kan gitu ya. Kalau Pak Udin akan bikin program apa di 2022, Pak? Kalau saya masih tetap pembangunan jalan, Pak. Betonisasi jalan, karena emang prinsip saya juga kalau jalan masih jelek kita juga masyarakat pasti masih komplain gitu. Ya saya karena begitu luas desa saya, untuk di 2022 tetap Samisade saya akan ke betonisasi jalan. Terkecuali ada perbubnya berubah, Pak. Itu. Maksudnya? Bisa ke kantor desa. Gitu. Jadi begini. Iya, ada permintaan dan emang di desa saya kita malu, Pak. Desa saya ini saya lihat kan dari tahun itu diresmikan tahun 97 desa saya. Sampai sekarang itu atap bangunan itu belum pernah diperbaiki. Oh ya? Kemarin saya terpilih jadi kepala desa di 2019 akhir ya. Saya hanya renovasi bawah. Oke. Dan saya cek ke atas waktu itu di tahun 2020 awal kita renovasi. Kata tukang itu harus segera direnovasi, kalau enggak diperkirakan 2022 2023 bisa ambruk. Kok dia tahu ya, kayak tahu masa jabatan gitu ya? Jadi karena setelah kita bangun tukang itu ngecek sambil ditunjangin 60 bambu, Pak. Oh. Jadi ditunjangin pakai 60 bambu atas itu. Karena emang atap kita itu masih pakai kayu, terus juga pakai genteng lama, terus pakai bambu-bambu. Karena untung pakai bambu, kalau enggak ya sudah ambruk. Ya. Kemarin aja pas hujan gede besar, ada angin, itu perangkat desa pada lari keluar. Ini kalau sampai ambruk kan viral, malu juga, Pak. Bupati juga bisa malu. Artinya begini, gitu, bapak berdua itu pengen sebenarnya ada fleksibilitas penggunaan Samisade ya. Di tahun pertama memang kita infrastrukturnya jalan dan lain-lain.
kecuali Pak Daman Huri, yang telekomunikasi ya. Tapi kalau udah boleh kalau boleh. untuk tower kan Artinya boleh bahwa emang. fleksibilitas itu ada di tahun berikutnya gitu. Betul, karena emang untuk kantor desa ini kadang-kadang kan ini pelayanan publik Pak. Kantor desa juga simbol. Kalau kantor desanya jelek atau tidak nyaman kan masyarakat juga sama. Kan apalagi kita adanya di kota Pak, udah Gunung Putri ini penyangga ibu kota gitu. Kalau tadi saya sampaikan kalau sampai ambruk bagaimana juga kan gitu. Betul. Nah ini harus diperhatikan sama ambruk, pimpinan gitu kita. Iya. Ya kerekam kamera. Nah, bukan pasti kerekam Pak. Disebarluaskan. Iya, disebarluaskan oleh se-Indonesia bahkan dunia Pak. Dari Gunung Putri. Apalagi beliau nih. Yang punya sinyal yang punya sinyal. Kan gitu. Waduh bahaya kita. Repot kan gitu. Desa Ciangsana. Gitu. Nah, ini saya mungkin kebetulan lagi kita diwawancarai, saya ingin mengajukan kepada Bupati Bogor, Bu Haji Yasin, kalau bisa nanti di tahun 2022 emang belum lah, kemudian kalau 2023 kalau bisa buat kantor desa lah, karena dari anggaran dari pusat pun tidak boleh kantor desa. Betul. Dari anggaran yang lainnya juga tidak boleh. Kita meminta pihak ketiga juga takutnya disalahkan. Jadi saya mohon mungkin dengan Samisade ini kalau bisa dibangunkan kantor desa, saya yakin nanti kan kantor desanya bagus juga, kan kita juga masyarakat kantor desanya nyaman. Bangga ya, ada proud, ada dan pride. itu buat umum, bukan rumah kabel desa kan gitu. Baik, terakhir untuk Ibu Ade Yasin, Bu Bupati, Pak Daman Huri bisa lihat kamera itu? Oke, bisa sampaikan tuh ke Bu Ade apa yang disampaikan dengan Samisade itu sendiri. Ya. Saya atas nama pemerintahan Desa Gunung Putri menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Ibu Ade Yasin. Dengan ada Samisade, mudah-mudahan Bogor terus berkembang dan terdepan secara kabupaten di nasional. Oke. Dan program ini dilanjutkan nggak? Dan ya saya terus akan tetap semangat dan tetap satu komando. Siap. Oke. Itu bahasanya agak bersayap sebenarnya. Oke. Silakan Pak Udin. Saya pertama mengucapkan sangat berterima kasih dan bersyukur dengan program Samisade dari Ibu Bupati Bogor, Bu Ade Haji Ade Yasin. Saya hanya satu, ini program lanjutkan. Program bagus, apalagi di situasi pandemi kemarin. Ini sangat membantu masyarakat Desa Ciangsana dan desa-desa di Kabupaten Bogor. Jadi satu kata dari saya, lanjutkan. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Udin dan juga Pak Daman Huri sudah ngobrol sama kita, tadi ngobrol sama Samisade ini, karena memang harapannya bahwa program ini bisa membantu banyak dan terbukti ketika semua anggaran di refocusing untuk pandemi, Samisade itu hadir satu-satunya anggaran yang bisa dibangun selain urusan COVID. Betul. Iya nggak Pak? Betul kan? Ini di suatu pandemi ada semacam pencerahan Pak. Gitu. Itu kayak apa namanya, air di padang pasir kan gitu. Itu ya, kayak kehausan di padang pasir. Tiba-tiba ada air, ketemu ada air. oase Nah, gitu. seperti itulah. Jadi satu hal yang saya dapatkan hari ini, dia ada ngobrol sama Pak Daman Huri sama apa namanya, sama Pak Udin, adalah inovasi. Jadi siapa bilang kepala desa tuh nggak punya inovasi? Faktanya bisa bangun jalan lingkar, sama bisa bangun tower telekomunikasi, dan inovasi ke depan tuh agak nyeleneh lagi. Pusat bisnis digital desa. Jadi artinya bahwa Samisade itu nggak hanya bicara soal program mercusuar, tapi ada program-program yang memang membangun capacity building dan juga sumber daya manusia untuk pembangunan berkelanjutan. Kita akhiri obrolan Samisade di edisi hari ini. Saya Maulana Sarto langsung dari Kecamatan Gunung Putri, tepatnya di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti obrolan Samisade yang didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor.